Apakah LGBT itu bisa disembuhkan? Halo, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebelum kita bahas topik yang sangat hot ini, apakah LGBT itu bisa disembuhkan? Izinkan saya menyampaikan sebuah disclaimer bahwa di video ini saya tidak akan membahas dari sisi moralitas, dari sisi religius, melainkan saya akan membahas dari sisi keilmuan bawah sadar yang saya kuasai. Menurut konsensus dari WHO dan Association, ya, American Psychological Association, bahwa LGBT itu tidak bisa disembuhkan. Why? Karena menurut dua organisasi besar ini, LGBT itu bukan penyakit, melainkan orientasi seksual. Oke, sampai sini ini konsensus ya, jadi sudut pandang dari dua organisasi tersebut. Oke, nah kemudian kalau kita ngomongin tentang orientasi, ya berarti kan ketertarikan, ya seneng dengan yang bisa sejenis ya, yang cowok seneng, yang cewek seneng gitu ya, ketertarikan. Oke, ketertarikan ini kan bicara tentang rasa. Oke, nah kita bahas apakah orientasi seksual ini bisa dibereskan. Yang pertama, Anda harus pegang sebuah prinsip. Selama Anda mau, itu ada jalan. Itu dulu harus dipegang. Kalau Anda sudah menolak, saya udah lahir seperti ini. Saya sudah memang kodratnya seperti ini. Maka tinggalkan video ini, tidak ada gunanya. Oke? Namun ketika Anda mau, Anda merasa mungkin terganggu, Anda mungkin merasa, kayaknya nggak sesuai dengan kaidah mungkin religius dan sebagainya, atau mungkin dari sisi moral dan sebagainya, Anda ingin melakukan perubahan, maka selalu ada jalan. Ini prinsip pertama yang Anda harus pegang. Yang kedua, bahwa ketertarikan ini ngomong tentang rasa. Prinsip kedua, apapun yang Anda rasa, itu bisa dinetralkan, bisa dihilangkan. Saya ulangi ya, apapun yang Anda rasa, Anda senang, Anda jatuh cinta, Anda suka dengan sensasinya, semua itu bisa dinetralkan, bisa dihilangkan. Oke, yang ketiga, mungkin kalau Anda yang familiar dengan dunia pengembangan diri, ada yang sering sekali yang menekankan tentang afirmasi, menekankan tentang namanya adalah sugesti, ya, atau mungkin Anda mungkin pernah dengar namanya audio hipnoterapi, audio sugesti. Saya bisa katakan bahwa itu mungkin tidak akan efektif, tidak akan mengubah orientasi tersebut secara permanen. Ya, kenapa? Anda bisa cek video saya tentang hukum pikiran, tentang cara kerja hipnoterapi, tentang cara kerja alam bawah sadar untuk memahami lebih jauh kenapa sugesti yang ditembakkan itu tidak bisa bertahan lama jika datanya berbeda. Oke, nah sekarang saya mau bahas dari sisi yang lebih advance ya, bagaimana membereskannya. Ini saya langsung cerita based on experience dari klien ya, dari klien. Oke, nah ada satu orang klien ini ceritanya dia ini sudah berkeluarga, ya sudah punya anak malahan, ya. Tapi punya pacar ya, pacarnya ini sejenis ya. Dia pria, punya pacar juga pria. Oke, menjalin hubungan, kemudian terjadi berantem ya, dan dia marah sekali dengan pacarnya ini yang sudah meninggalkan dia. Oke, namun ini mengganggu dia, Oke,
Kemudian saya kembali sebelumnya lagi, ini orang, ya klien ini pernah ditangani oleh beberapa psikiater, ya minum obat, semacam obat penenang. Ya. Ketika dia minum, dia merasa tenang, ya. Nah, saya penasaran, saya tanya ini penenang untuk apa? Dia bilang saya beberapa kali ingin bunuh diri. Ya, beberapa kali saya merasa kok kayaknya saya alone, sendiri, dan saya ingin bunuh diri. Oke, diagnosisnya menurut psikiater adalah depresi. Ya. Ada skitsonya juga, skitsofrenia ya. Nah, ada juga sehingga dia konsumsi obat cukup lama ya, bertahun-tahun juga. Namun dia tidak menghubungi saya untuk kasus ini. Dia menghubungi saya karena dia punya kemarahan dengan si pacar. Oke. Nah, saya bantu dia untuk melakukan proses terapi menggunakan teknik resource terapi atau advanced ego state terapi dari Profesor Gordon Emerson. Karena saya pikir bahwa dengan hipnoterapi biasa ini nggak bisa, ya pasti harus pakai yang teknik yang advance. Jadi bagian yang marah ini dibereskan, ya sudah beres. Oke. Nah ini menarik ya, ini menarik. Bagian yang marah ini ternyata punya akar di masa lalunya itu ketika dia merasa kok saya waktu kecil berbeda. Saya tidak bisa main dengan teman-teman karena saya berbeda. Dicari lagi lebih dalamnya proses ini kalau dalam hipnoterapi namanya regresi. Ya, hanya hipnoterapi klinis yang biasanya mampu melakukan regresi. Oke, ya, regresi. Nah, di dalam resource terapi, teknik ini, regresi ini disebut bridging. Ya, saya melakukan bridging ke beberapa momen di masa kecilnya, 6 tahun, 5 tahun. Oke, tapi itu bukan akarnya. Kembali lagi ada satu akar emosi di mana dia dilecehkan oleh omnya, pamannya. Oke. Namun yang menarik adalah biasanya umumnya ketika orang dilecehkan, mungkin dia merasa malu, mungkin dia merasa marah, mungkin dia merasa tidak layak. Namun ketika dia dilecehkan, pandangannya tentang omnya ini, ya pelakunya ini, itu baik. Dan dia menikmatinya. Dia menikmati pelecehan tersebut, ya pengalaman seksual pertamanya dia. Oke, dan bagian ini yang mempengaruhi orientasi seksual. Oke, nah bagaimana sebuah bagian yang saya sebut bagian ini adalah A ya, A ini menikmati. Dan ini prosesnya bukan cuma mindset di pikiran sadar, namun di bawah sadar terekam seperti ini. Ada sebuah state, ya, sebuah mini personality yang mengalami bahwa dengan sejenis itu nikmat, enak banget. Oke, kemudian untuk mengubah persepsinya, saya cari sosok yang dia sangat-sangat respect. Ternyata itu adalah sosok ayahnya. Oke, menggunakan sosok ayahnya, ternyata hubungannya dengan ayahnya itu begitu jauh, nggak dekat. Dia merasa bahwa ayahnya adalah seorang superhero, sedangkan dia itu jauh banget ya. Jadi dia membandingkannya, oh papa itu hebat banget, luar biasa gitu ya. Saya kok begini gitu ya. Jadi ini membuat luka. Nah, kemudian ketika terjadi proses, saya menggunakan satu teknik namanya relief, ya, relief ya. Jadi bagaimana si ayah yang dihormati mengubah persepsinya dia. Bahwa ayahnya respect, bahwa ayahnya sayang sama dia. Sangat sayang, sangat bangga. Sehingga dari sana baru dia bisa mengubah persepsinya bahwa oke, pelecehan ini not good. Ya, bad. Ya. Kemudian, namun dia tidak merasa dirugikan oleh pamannya. Sehingga saya melakukan satu proses namanya removal. Ya, pigment memory yang dialami itu saya menggunakan proses teknik removal sehingga pigmentnya hilang. Oke, dia keluar dari sana, pigmentnya hilang. Oke. Namun ya
bagian yang luka yang tadi, yang orientasinya berbeda, yang marah di awalnya. Anda perhatikan awalnya dia marah dengan pacaran, ternyata akarnya itu dari dia dilecehkan, diintervensi dengan sosok ayah, dia menyadari ini salah, removal memorinya di remove, emosinya di relieve, persepsinya berubah di level bawah sadar, emosinya sudah netral. Oke. Ketika bawa ke masa depan, ternyata ada bagian lain yang nggak setuju. State lain, mini personality lain yang nggak setuju dengan perubahannya. Lah, kok bisa begitu? Ternyata ada satu bagian lain yang terluka dengan mamanya. Ya, dia merasa mamanya itu sangat keras. Saya sebut bagian yang kedua yang terluka ini B. Oke, B. Dia terluka dengan mamanya. Oke, nah kemudian proses ekspresi ya, mengungkapkan emosi, nggak sukanya, marahnya dengan sang mama. Oke, namun mamanya dalam proses terapi ini tidak menunjukkan sebuah rasa penyesalan. Ya, mamanya merasa saya didik kamu keras itu yang membuat kamu jadi seseorang yang punya profesi bagus ya, terhormat, begitu ya. Dan saya bantu yang proses mamanya ini untuk melepaskan bebannya dalam mendidik anak sebagai orang tua yang mendidik anak sedangkan ayahnya tidak bersama dengan mereka di luar kota. Udah lepas. Yang menarik adalah yang awalnya mamanya merasa keras ini, setelah bebannya lepas, persepsi mamanya di bawah sadarnya berubah. Mamanya minta maaf. Yang mamanya sayang sekali dengan si B, sehingga si B-nya pun bisa sembuh. Persepsinya berubah, emosinya lenyap, hilang. Baru tarik lagi ke masa sekarang. Persepsinya sudah biasa. Persepsinya sudah biasa. Kemudian saya carikan state lain bagaimana dia merespon apa yang terjadi dengan si pacar, ex-pacarnya. Oh, cuek aja, biasa saja. Oke, nah setelah proses terapi ini selesai, ya klien dalam perjalanan pulang ya, klien ini dari luar kota melaporkan sebuah perasaan yang begitu ringan ya, begitu mantap ya, begitu dahsyat ya, begitu wow. Oke. Nah, dari cerita ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa orientasi yang orang pikir orientasi seksual itu hanya sebuah buah ya, sebuah buah itu kayak sebuah buah. Namun akarnya yang membuat seseorang punya ketertarikan, punya perilaku, punya sebuah feeling, itu semua selalu ada akarnya. Oke, dan kembali lagi ke sebuah premis ya, sebuah prinsip. Tadi kita udah bahas beberapa prinsip. Kalau mau ada jalannya, apa yang dirasakan bisa dihilangkan. Yang ketiga adalah bahwa tugas diafirmasi saja nggak bisa. Ya, kita perlu pakai pendekatan yang advance untuk intervensi bagian yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah bahwa ini agak klise, namun that's true. Okay? Only love heals. Hanya cinta yang sejati itu menyembuhkan. Oke, kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin Anda punya pengalaman atau mungkin Anda punya tantangan ya, Anda boleh berhubungan dengan LGBT, Anda boleh komen ya, Anda boleh komen. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, mungkin buat keluarga, buat teman yang mungkin selama ini terbelenggu dengan sebuah pandangan bahwa saya itu begini loh, saya ini begini loh, nggak bisa berubah. Oke, nah mungkin ini menjadi sebuah alternatif bahwa Anda punya dunia yang berbeda, bahwa Anda bisa kembali seperti yang lain. Sebagai penutup, ya Anda boleh cek juga kalau Anda browsing di artikel, Anda bisa search LGBT Adi W. Gunawan, Anda akan menemukan ya sebuah artikel yang ditulis oleh Bapak Adi W. Gunawan ya tentang pengalaman klinis mereka. Ya, kalau Anda baca di artikel itu sekitar 17 kasus LGBT yang dibereskan. Yes, selama Anda mau itu bisa dibereskan.
Oke, satu lagi yang mungkin penting ya, banyak sekali orang ketika mereka mengalami hal-hal yang buruk, ketika mereka punya perilaku-perilaku yang kayaknya tuh ya salah, kayaknya berdosa gitu ya, mereka berusaha menekannya dengan hal-hal yang religius. Ya ini bahaya sekali, ya karena akan tetap keluar meledak. Oke, menekan dengan menikah nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang menekan dengan pemikiran bahwa ya saya memang ditakdirkan, nasibnya memang seperti itu. Oke, jika Anda berusaha menekannya dengan hal-hal seperti ini, ya ini justru ibaratnya ini ada luka yang bernanah, yang busuk, tidak dibersihkan namun ditempel dengan plester. Kelihatan di atasnya baik-baik saja, namun di bawahnya justru membahayakan Anda. Oke, itu saja dari saya. Thank you untuk Anda yang sudah nonton video ini.